Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Pagi, sehat. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Selanjutnya Ibu akan absensi kehadiran untuk pada pagi hari ini ya. Ada yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Ya, baik. Jadi kelas 11 Kriya A hadir semua ya. Baik. Pada pagi hari ini kita pertemuan dengan materi baru ya. Materi kali ini adalah teknik ikat celup jumputan. Ada yang udah pernah lihat nggak apa sih karya dari hasil teknik itu? Belum, Bu. Ya. Ya kira-kira apa? Baju. Biasanya di meja. ya kalau baju biasanya di daster ya. Selanjutnya dari pengertian ikat celup jumputan itu apa sih? Ada yang tahu? Nggak tahu, Bu. Nah, jadi Ibu jelaskan ya. Teknik ikat celup jumputan itu adalah teknik menjumput bagian kain sedikit, bisa dengan bantuan kelereng, batu, ataupun penjepit kain dan juga karet. Yang nantinya pola-pola yang diikat tersebut akan menghasilkan pola abstraktik, soalnya tidak terkena warna ketika dalam proses pencelupan. Selanjutnya ada 4 ya. Yang pertama adalah teknik jumput. Teknik jumput ini dilakukan dengan cara menjumput sedikit kain, bisa dengan bantuan kelereng, batu, ataupun manik-manik yang kemudian nanti dikaretkan atau diikatkan, lalu dicelupkan pada pewarna yang nantinya akan menghasilkan motif bintik. Selanjutnya adalah teknik lipat. Lipat ini dilakukan dengan cara melipat kain menjadi bentuk segitiga ataupun menjadi bentuk persegi yang nantinya menggunakan bantuan pengikat, bisa karet atau bisa tali rafia ataupun pengikat lainnya yang nantinya akan menghasilkan motif garis atau geometris. Selanjutnya adalah motif pilin. Motif pilin ini dilakukan dengan cara memilin kain, jadi melipat dengan cara memilihnya yang kemudian diikatkan sehingga nanti ikatan itu menghasilkan motif spiral. Jadi spiral gitu loh motifnya. Selanjutnya adalah teknik jepit. Teknik jepit ini hampir sama dengan teknik lipat. Hanya saja ini memerlukan alat bantu penjepit untuk menjepit ke antara dua sisi kain, lalu mengikatnya sehingga nanti juga akan menghasilkan motif blok atau geometris, tapi lebih ke spesifiknya secara berulang. Selanjutnya kita memerlukan alat dan bahan yang akan digunakan dalam membuat teknik ini. Yang pertama adalah kita membutuhkan wadah. Wadah ini bisa menggunakan baskom atau ember atau wadah lainnya yang bisa menampung cairan dari pewarna tersebut. Selanjutnya ada pengikat. Pengikat ini bisa menggunakan karet, tali rafia ataupun tali khusus dalam membuat teknik ikat celup ini. Selanjutnya kita memerlukan perlengkapan dalam pencelupan. Ini menghindari kita untuk langsung terkena dengan zat kimia dari pewarna tersebut. Yang berisinya ada apron atau celemek, kemudian ada sarung tangan, lalu ada masker supaya nggak langsung terhirup oleh zat kimia dari pewarna tersebut. Selanjutnya bahan yang digunakan yaitu ada pertama pewarna. Pewarna ini bisa menggunakan remasol, naptol, indigosol ataupun buantek. Masing-masing warna tersebut memerlukan proses yang berbeda, tapi biasanya kita untuk praktek paling mudah menggunakan pewarna buantek yang kemasan seperti ini. Selanjutnya bahan yang kedua ada kain. Kain ini bisa menggunakan kain mori, kain belacu, ataupun kain rayon yang bisa menyerap warna dengan baik.
Selanjutnya adalah penerapan teknik dasar dari pembuatan ataupun proses langkah dalam pembuatan karya teknik ikat celup tersebut. Yang pertama, kita harus mendesain pola, lalu setelahnya kita menandai bagian kain yang akan kita ikat. Selanjutnya, mengikat kain dengan benang ataupun dengan bantuan kelereng, batu, atau mani-mani. Selanjutnya, kita mencelupkan kain ke dalam larutan pewarna ataupun kita menyemprotkan warna ke bagian kain. Lalu, kita mengangin-anginkan atau menjemurnya, tapi jangan langsung terkena paparan sinar matahari supaya warna tidak cepat luntur. Selanjutnya, kita membilas kain tersebut supaya merata warnanya dan tidak cepat kusam. Kemudian tahap terakhir yaitu pembuka ikatan. Jadi karet-karet yang tadi kita ikat itu dibuka. Setelah itu kita akan mendapatkan dari motif yang udah kita pola tersebut, yaitu biasanya akan memunculkan banyak warna-warna gradasi. Hasil karya dari teknik jemputan ini, yang pertama biasa umum kita jumpai, yaitu ada baju. Baju biasanya kita temukan di daster, kaos, ataupun vest atau belt. Seperti ini. Yang ini adalah teknik jumputan dengan bantuan kelereng. Lalu ini adalah kaos dengan motif teknik lipat. Ada juga dari tie-dye. Selanjutnya hasil karyanya ada shawl. Shawl ini biasanya kita menggunakan umumnya digunakan pakai kain rayon yang lembut untuk pembuatan shawl. Lalu ada taplak meja. Taplak meja ini biasanya digunakan juga dengan menggunakan teknik menjumput ataupun dengan teknik melipat. Selanjutnya ada tote bag. Ini bisa kita lihat ya, karya dari teknik jumput dengan cara melipat menghasilkan tote bag seperti ini. Ini di apa? Nah, seperti ini. Selanjutnya, ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas, Bu. Sampai sini belum ada yang ditanyakan ya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya, Ibu beri penugasan yaitu membuat pola untuk membuat karya jemputan di kain ya. Jadi kalian mendesain yang akan nantinya diaplikasikan ke kain tersebut. Oke, paham semuanya? Abu. Baik, Ibu cukupkan sampai di sini ya. Bila ada salah kata maupun tindakan mohon dimaafkan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.